Jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah mesin yang dibutuhkan untuk mencapai keuntungan maksimum dan juga berapa keuntungan maksimumnya. Jadi di sini kita pertama-tama kita akan mengingat dahulu formulasi matematisnya. Yang pada video kedua sudah kita ketahui bahwa fungsi tujuannya kita simbolkan dengan huruf Z. Fungsi tujuannya kita simbolkan dengan huruf Z, yaitu Z sama dengan 400.000 X, yaitu untuk mesin pengaduk dodol, dan ditambah 100.000 Y untuk mesin pemotong keripik. Nah, kemudian di sini kita memiliki fungsi kendala. Ini fungsi tujuan merupakan keuntungan dari masing-masing mesin, yaitu X untuk mesin pengaduk dodol dan 100.000 ini keuntungan dari mesin pemotong keripik. Di sini kita memiliki fungsi kendala yang udah kita ketahui kemarin. Yang pertama ada A. Pada proses A ini ada 10X ditambah 2Y itu kurang dari sama dengan 300. Kemudian ada fungsi B, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 120. Pada fungsi C, 2X ditambah 2Y sama dengan 100. Sedangkan nilai X dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ya, gitu. Lebih besar sama dengan 0. Nah, pada video kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan metode grafik. Penyelesaian menggunakan metode grafik. Untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode grafik, maka langkah pertama yang kita perlukan yaitu untuk yang pertama menentukan titik koordinat fungsi kendala. Ini kan ada 3, jadi kita akan mencari satu-satu titik koordinat dari ketiga fungsi kendala ini. Yang pertama ada fungsi kendala A, itu sebesar 10X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 300. Nah, ini masih dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi kita akan mengubahnya dalam bentuk persamaan. 10X ditambah 2Y sama dengan 300. Kemudian kita menggunakan permisalan 0. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 150 didapat dari 300 dibagi 2. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 30. Jadi, titik koordinatnya titik 30 dan 150. Kemudian pada fungsi kendala yang B, 3X ditambah 2Y sama dengan 120. Seperti cara yang tadi, kita ubah ke persamaan menggunakan permisalan 0. X sama dengan 0, maka Y sama dengan 60. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 40. Maka titik koordinatnya sama dengan 40, 60. Pada fungsi kendala yang C, 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100.
Kemudian kita ubah ke bentuk persamaan, maka 2x ditambah 2y sama dengan 100. Kita menggunakan permisalan 0. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 50. Jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 50 juga. Jadi titik koordinatnya x, y-nya itu 50, maaf, 50 dan 50. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat grafiknya, dan ini merupakan hasil grafiknya yang sudah saya buat dari masing-masing titik koordinat yaitu A, B, C, dan T, di mana pada setiap fungsi kendala ini ditandai dengan tanda kurang dari sama dengan. Hal itu berarti bahwa daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri dari masing-masing fungsi kendala. Nah, ini merupakan daerah penyelesaian dari masing-masing fungsi kendalanya. Nah, di daerah penyelesaiannya ini terdapat 5 titik ekstrim yang saya simbolkan dengan nama titik A, B, C, D, dan E. Kemudian, langkah yang kedua, kita menentukan koordinat dari setiap titik ekstrim, di mana kita ketahui dari grafiknya bahwa titik ekstrim A itu terletak pada titik koordinat 0,0, yang B terletak pada 30,0, sedangkan pada titik ekstrimnya E terletak pada 0,50. Nah, untuk titik ekstrim yang C dan D, kita tidak dapat mengetahui secara langsung. Kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan persamaan eliminasi dan substitusi. Menggunakan persamaan eliminasi dan substitusi. Nah, kita ketahui bahwa titik ekstrim C, yang C, ini saya tulisnya kebalik ya, maaf. Yang C itu terletak yang C itu terletak pada perpotongan garis A dan B. Terletak pada perpotongan antara garis A dan B. Sehingga kita menggunakan persamaan eliminasi di mana garis A itu 10x ditambah 2y sama dengan 3. Di mana garis A itu 10x ditambah 2y sama dengan 300. Garis B 3x ditambah 2y sama dengan 120. Di sini sudah ada variabel yang sama yaitu 2y, maka habis dikurangi sisa 7x sama dengan, di sini 0, sisa 180, maka x sama dengan 180 per 7, x sama dengan 25,7. Nilai x ini akan kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita ambil persamaan yang lebih sederhana, yaitu persamaan A, substitusi ke persamaan A, yaitu 10x ditambah 2y sama dengan 300, maka 10 dikali 25,7 ditambah 2y sama dengan 300
2Y sama dengan 300 dikurangi 257, 2Y sama dengan 43, Y sama dengan 21,5. Jadi titik koordinatnya pada titik ekstrim C yaitu 25,7 dan 21,5. Sedangkan pada titik ekstrim yang D itu terletak pada perpotongan antara garis B dan C. Kita menggunakan persamaan eliminasi. Untuk garis B, 3X ditambah 2Y sama dengan 120. C 2X ditambah 2Y sama dengan 100. Karena sudah ada variabel yang sama, kita tinggal kurangin. Habis ke sisa X sama dengan 120 kurang 100 sama dengan 20. Nilai X kita substitusi ke salah satu persamaan, misalnya substitusi ke persamaan C, maka 2X ditambah 2Y sama dengan 100, masukin nilai X nya 2 dikali 20 ditambah 2Y sama dengan 100, 2Y sama dengan 100 dikurangi 40, Y sama dengan 2Y sama dengan 60, Y sama dengan 30. Maka kita ketahui titik koordinat dari titik ekstrim D yaitu terletak pada 20 dan 30. Kemudian langkah ketiga, kita melakukan pengujian titik ekstrim. Pengujian titik ekstrim dari masing-masing titik koordinat yang sudah kita ketahui tadi menggunakan fungsi tujuan, yaitu fungsi tujuannya Z, kita simpulkan dengan Z sama dengan 400.000 X ditambah 100.000 Y, dimana untuk titik koordinat A X nya sama dengan 0, Y nya sama dengan 0, maka keuntungannya adalah kita substitusi dulu 400.000 kali 0 ditambah 100.000 dikali 0, maka hasilnya 0, yang berarti dimana jika mesin pengaduk dodolnya sebanyak 0 dan mesin pemotong keripiknya sebanyak 0, maka keuntungan yang dapat juga 0, dimana titik koordinat yang B X nya 30, Y nya sama dengan 0, maka keuntungan yang didapat adalah 4.000 dikali 30 ditambah 100.000 dikali 0, maka hasilnya 120. Ini 12 juta ditambah 0, maka hasilnya 12 juta. Kemudian yang C, titik koordinat C, X sama dengan 20, ini yang C, X sama dengan 25,7, Y sama dengan 21,5, maka nilai keuntungannya 400.000 dikali 25,7 untuk X nya ditambah 100.000
dikali 21,5 untuk Y-nya, kita dapat 10.280.000 untuk X ditambah 2.150.000 untuk Y, maka hasilnya untuk Y, maka hasilnya 12.430.000. Kemudian untuk titik koordinat D, di mana X-nya sama dengan 20, Y-nya sama dengan 30, kita masukkan nilainya 400.000 dikali 20 ditambah 100.000 dikali 30, maka hasilnya 8 juta ditambah 3 juta ditambah 3 juta, maka hasilnya 11 juta. Oh ini maaf, ZD untuk saya. Di sini juga ini ZB, ini ZC. Kemudian titik ekstrim yang E itu X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 50. Kita masukkan, substitusikan ZE tambah 100.000 dikali 50, kita peroleh hasil 5 juta. Dari hasil perhitungan menggunakan metode grafik tersebut, diperolehlah keuntungan maksimumnya pada titik ekstrim C, yaitu dengan memproduksi X sama dengan 25,7 unit dan mesin Y-nya sama dengan 21,5 untuk mesin pemotong keripiknya, di mana diperoleh keuntungan maksimumnya sebesar 12.430.000. Di sini dari hasilnya diperoleh keuntungan, ini kesimpulannya, keuntungan maksnya pada titik ekstrim C, yaitu untuk X sama dengan 25,7 dan Y sama dengan 21,5, di mana keuntungannya sebesar 12.430.000. Karena kita tidak mungkin menggunakan pecahan desimal untuk jenis mesinnya sejumlah pecahan desimal. Jadi kita menggunakan pembulatan. Langkah keempat, kita menggunakan pembulatan. Langkah keempat, kita akan melakukan pembulatan. Di sini kita akan melakukan pembulatan, di mana jika kita melakukan pembulatan ini, kita memiliki beberapa alternatif, yaitu yang pertama, kita menggunakan X-nya sama dengan 26 dan Y-nya sama dengan 22, di mana X-nya naik dan Y-nya juga naik ke atas. Kemudian alternatif yang kedua, untuk X-nya sama dengan 26, Y-nya sama dengan 21, di mana X-nya naik dan Y-nya dibulatkan ke bawah. Kemudian yang ketiga, X-nya sama dengan 25, Y-nya sama dengan 22, di mana X-nya dibulatkan ke bawah, Y dibulatkan ke atas. Kemudian yang keempat, X-nya sama dengan 25, Y-nya sama dengan 21. Jadi keduanya sama dengan dibulatkan ke bawah. Syarat pembulatannya itu jika kita melakukan pembulatan, maka harus memenuhi syarat pembulatannya. Memenuhi syarat pembulatannya, di mana untuk yang A
10x ditambah 2y kurang dari 300. Yang B, 3x ditambah 2y sama dengan 120. Yang C, 2x ditambah 2y sama dengan 100. Jika salah satu syarat tidak dapat dipenuhi, maka alternatif ini tidak dapat digunakan. Kita akan melakukan pengujian pembulatan. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian pembulatan, itu dengan menggunakan alternatif yang pertama, yaitu X sama dengan 26 dan Y sama dengan 22. Kita masukkan syarat yang pertama, yaitu A sama dengan 10X ditambah 2Y kurang dari 300. 10 dikali 26 ditambah 2 dikali 22 kurang dari 300. 260 ditambah 44 kurang dari 300. 304 kurang dari 300. Nah, ini tidak memenuhi syarat yang pertama, maka kita tidak akan melanjutkan untuk syarat yang B dan C karena yang pertama saja sudah tidak terpenuhi. Kemudian kita melakukan yang kedua, yaitu X sama dengan 26. Alternatif yang kedua, Y sama dengan 21. Masukkan A sama dengan 10X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 300. 10 dikali 26 ditambah 2 dikali 21 kurang dari 300. 260 ditambah 42 kurang dari 300. Hasilnya 302 kurang dari sama dengan 300. Ini juga alternatif yang kedua tidak memenuhi syarat, maka kita tidak akan melanjutkan untuk syarat yang B dan C. Kemudian untuk yang ketiga, alternatif yang ketiga, untuk X sama dengan 25 dan Y sama dengan 22, ini kita masukkan lagi, yaitu A-nya 10X ditambah 2Y kurang dari 300. 10 dikali 25 ditambah 2 kurang dari 300. 250 ditambah 44 kurang dari 300. Nilai ini memenuhi persyaratan yang A, yaitu kurang dari sama dengan 300. Untuk persyaratan yang kedua, yaitu yang B, tambah 2Y 120. 3 dikali 25 ditambah 2 dikali 22, 75 ditambah 44 diperoleh maka 120, 119 kurang dari 10. Ini memenuhi persyaratan yang kedua. 4 diperoleh maka 120, 119 kurang dari 10. Ini memenuhi persyaratan yang kedua. Untuk yang C, 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. 2 dikali 25 tambah 2 dikali 22 kurang dari 100. 50 ditambah 44, 94. Ini juga memenuhi persyaratan yang ketiga. Ini juga dapat digunakan. Selanjutnya kita mencari alternatif yang keempat. Untuk X sama dengan 25, Y sama dengan 21. Pada persyaratan yang A, 10X ditambah 2Y kurang dari 300. 25 ditambah 2 dikali 21, maka 250 ditambah 42, hasilnya 292. Ini memenuhi syarat. Kita cari yang ke B, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 120. Kita masukkan langsung, ditambah 2 dikali 21 kurang dari sama dengan 120. 75 ditambah 42 dapatkan hasil 117. Ini juga memenuhi persyaratan yang ada dan dapat digunakan. Yang C,
Untuk yang C yaitu 2x ditambah 2y kurang dari 100. 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 100. 2 dikali 25 ditambah 2 kali 21 sama dengan 100, kurang dari 100 sama dengan 50 ditambah 42 sini 92. Nah, ini juga memenuhi syarat. Jadi karena di sini ada dua alternatif yang dapat digunakan, kita langkah kelima kita menentukan solusi optimal karena ada dua alternatif yang dapat digunakan dengan menggunakan fungsi tujuannya yaitu 400.000 X ditambah 100.000 Y. Kita masukkan untuk alternatif yang pertama tadi dengan menggunakan X sama dengan 25 dan Y nya sama dengan 22. Kita masukkan 400.000 dikali 25 dikali 25 ditambah 100.000 dikali 22, maka hasilnya adalah 10 juta ditambah 2.200.000, hasilnya 12.200.000. Nah, untuk alternatif yang kedua di mana X nya sama dengan 25, Y nya sama dengan 21, kita masukkan dalam fungsi tujuannya yaitu 400.000 dikali 25 ditambah 100.000 dikali 21, diperoleh 10 juta ditambah 2.100.000, maka hasilnya 12.100.000. Maka dapat diperoleh kesimpulan jadi kesimpulan yang dapat diambil, kita dapat menggunakan alternatif yang pertama yaitu dengan memproduksi mesin X sebanyak 25 unit dan mesin Y sebanyak 22 unit, di mana keuntungan yang didapat sebesar 12.200.000 rupiah. Nah, sekarang kita dapat menyelesaikan dari persoalan yang diminta yaitu untuk menentukan berapa jumlah unit untuk mesin pengaduk dodol dan mesin pemotong keripik untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan juga berapa keuntungannya, yaitu dengan memperoleh mesin pengaduk dodolnya sebanyak 25 unit dan mesin pemotong keripiknya sebanyak 22 unit dan didapat keuntungan sebesar 12.200.000.